ya Nabi, di daerah saya, kalau mungkin sekarang kita, di kampung saya adalah orang paling miskin. Luar biasa sahabatnya, sudah miskin, kemudian langgar lagi ya. Dan luar biasa Nabi kita Muhammad SAW. Dan luar biasa Nabi kita Muhammad SAW. Beliau senyum kemudian mengatakan sebentar. Beliau ngambil ke belakang, ambil kurma dengan tepatnya, wahai sahabatku, bawa ini pulang, bagikan kepada fakir miskin yang ada. Dia masih bilang lagi, di daerah saya Nabi saya itu paling miskin. Ya sudah bawa pulang untuk makan keluargamu. Nah itu hukumannya deh. Jadi jangan seakan-akan ringannya saja kemudian kita karena tidak sahur kemudian tidak puasa. Tidak ada syarat sahnya puasa itu adalah sahur. Betul? Tidak ada syarat sahnya puasa adalah sahur, tidak ada. Termasuk alhamdulillah saya di awal-awal puasa itu sudah pernah juga tidak sahur ya. Apakah saat saya ngisi kemarin di kelas 11 saya lupa. Dia sudah kebabas lewat gitu ya. Bangun itu sudah azan subuh. Dia tidak sahur, tapi tetap puasa kita. Paham ya? Jadi jangan sampai dengan ringan kemudian kita meninggalkan puasa. Siap? Walaupun tidak sahur. Siap? Insya Allah setelah ini tidak akan ada lagi kemudian yang tidak puasa gara-gara tidak sahur. Bismillah. Ketika tadi kita terpanggil karena keimanan kita, insya Allah kemudian kita akan kuat menahan haus dan dahaga sampai kemudian waktu berbuka puasa. Gitu ya? Oke, next one. Nah, ini ada beberapa model pemuda kita sekarang berbicaranya deh. Next, kita akan lihat di sini yang pertama adalah modelnya Nabi Ibrahim deh. Saat Nabi Ibrahim muda yang luar biasa, modelnya adalah orang yang terpanggil rasa ingin tahunya Nabi Ibrahim itu luar biasa. Yang dengan itu yang mendekatkan diri pada Tuhannya, masih muda saat itu, gitu ya. Kemudian yang menggambarkan kemudian tidak hati-hatinya untuk mencari kebenaran dan ilmu pengetahuan. Beliau orang tuanya itu pembuat apa deh? Pembuat berhala, patung. Sehingga beliau pun diajak sebetulnya untuk membuat dan untuk menyembah berhala, tidak mau. Itu pemuda Ibrahim itu. Sampai kemudian dia berjalan gitu ya, melihat apa? Bintang pada malam hari. Kayaknya yang tinggi ini yang terang inilah Tuhanku. Tapi ketika kemudian bintang berganti ya dari malam menjadi siang, bintang pun hilang. Dia mengatakan tidak mungkin Tuhanku kemudian tenggelam. Ketika malam hari lagi kemudian melihat bulan purnama, ini lebih besar nih dari yang kemarin. Kayaknya ini Tuhan. Gitu ya. Tapi ketika berganti lagi menjadi siang, hilang lagi bulan, tidak mungkin kemudian Tuhanku hilang. Gitu. Dan ketika melihat matahari yang paling besar paling bersinar, nah ini dia Tuhanku. Tapi ketika malam hari dan matahari itu hilang, tidak mungkin kemudian Tuhanku adalah matahari karena dia tenggelam hilang. Itu perjalanannya gitu ya. Sambil berbicara dengan kaumnya yang kemudian menyembah berhala. Ya kan? Bahkan dikisahkan siapa yang menghancurkan berhala-berhala yang ada di situ tadi itu? Nabi Ibrahim. Dan luar biasanya beliau berani walaupun sendirian. Itu karakter pemuda deh. Yang kemudian tadi bilang ya, dia berani kalau kemudian itu adalah hal yang baik dan benar. Dan luar biasa tidak hanya berani, tapi kuat juga menghancurkan berhala-berhala yang ada. Kan gitu ya? Tidak cukup di situ deh, beliau kemudian kuat juga secara logikanya, sehingga kemudian kampak yang dipakai menghancurkan berhala ditinggalkan di berhala yang besar, ya kan? Dikalungkan di berhala yang besar tuh. Dan ketika dia dicari, karena tidak ada kemudian menentang berhala saat itu, hanya Ibrahim tuh, panggil Ibrahim, nah gitu ya? Panggil Ibrahim, ditangkap, kemudian diajukan pada rajanya. Wah Ibrahim, kau yang kemudian menghancurkan berhala ini? Oh, kok bisa saya gitu? Siapa lagi? Loh, itu ya berhala yang paling besar. Pohon kampak, jangan-jangan dia. Itu kan kekuatan logika, betul? Sehingga kemudian raja itu masa mungkin berhala menghancurkan berhala yang lain. Nah lalu itu harus dicoba, gitu ya? Itu kekuatan logika dari seorang pemuda nih. Paham ya? Jadi pemuda tadi
ambil karakternya adalah pertama berani, rasa ingin tahu, berani. Kemudian dia kuat secara fisiknya, kuat juga loh logikanya. Paham ya? Itu yang kemudian perlu ditanamkan deh. Selama kalian benar, jangan takut. Tapi kalau salah, sama temennya saja jangan berani, apalagi sama gurunya. Iya kan? Saya sampaikan kemarin beberapa viral waktu lalu, gurunya laki-laki dikeroyok oleh beberapa muridnya. Pernah lihat video itu? Alhamdulillah tuh. Walaupun menang, hebat ya. Ya, walaupun menang nggak hebat. Gitu kan? Bagaimana kalian? Nah, nanti ada hubungannya tuh. Berharap menjadi pemuda yang gemilang, yang ilmunya barokah, manfaat. Kalau kemudian gurunya ditolimi, kalau kalian berani pada gurunya, bisa jadi kalian pintar deh. Juara 1 dari kemudian TK ya, sampai kemudian kuliah, sama guru berani, ya, sama dosennya semua nanti ketika kuliah berani juga, ya, dan menghormati. Insya Allah bisa saja pintar. Tapi kira-kira barokah tidak akan ketemu dengan barokahnya ilmu ini. Kalau tidak barokah deh, walaupun kalian pintar, akhirnya bisa jadi korupsi. Iya kan? Menghalalkan segala cara. Apapun dihalalkan. Cuma contoh, negara menentukan pendapatan berdasarkan pajak berdasarkan pendapatannya. Kita ngakali bagaimana pendapatannya disedikitkan, gitu ya? Ada akuntansi, nanti bukan jurusan akuntansi ya. Disedikitkan gitu ya, agar kemudian pajaknya sedikit. Aslinya pendapatannya 1 triliun, ditulis bahwa pendapatannya hanya 250 M gitu ya. Nah itu, walaupun pinter gitu, tak akan barokah. Mau nggak kira-kira seperti itu? Pinter tapi tidak barokah? Ataukah mau yang kemudian tidak begitu pinter tapi barokah? Kalau pinter lalu barokah, insya Allah banyak manfaatnya. Siap? Mulai sekarang jangan sampai kemudian ada yang berani pada guru dan orang tua khususnya. Siap ya? Itu pemuda yang benar. Oke, kita lanjut. Modelnya Nabi Yusuf deh. Ya, pemuda yang senantiasa mempertahankan kesucian moral yang bagi pemuda lainnya mungkin akan menjerumuskan. Kita tidak melihat bagaimana Nabi Yusuf perjalanannya ketika kemudian dijemputkan oleh saudaranya dalam sumur. Kita langsung melangkah pada Nabi Yusuf ketika dia sudah mengabdi di istana, gitu ya. Kalau digambarkan bahwa Nabi Yusuf itu tumbuh sebagai pemuda yang ganteng, bukan hanya ganteng ya, tapi ganteng pol. Nah, di sini siapa kira-kira ya? Siapa? Coba juga siapa? Pedi amat gitu ya. Coba yang perempuan lihat ke dia. Jadi kita sudah ongoing, kita sudah menghabiskan setengah lebih Ramadan kita. Masih semangat ya? Menuju 20 hari. Sebelumnya ada yang mendaftar kakak belum? Belum ya? Kalau gitu kakak izin perkenalkan diri dulu. Nama kakak adalah Firmanah. Kakak bisa dipanggil Kak Husnul, ya, jangan ibu ya, karena masih muda. Sebenarnya Kak Husnul boleh, Kak Ipa juga boleh juga. Ya. Kakak adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Kakak lahir di Probolinggo 14 Juni beberapa tahun yang lalu. Tapi kakak aja deh nggak tahu kakak lahir di tahun berapa ya. Kakak juga tinggal di Probolinggo di Jalan Bengawan Solo. Tahu nggak Jalan Bengawan Solo? Kalau apa namanya lewat boleh lah ya mampir ya ke tempat saya. Kegiatan kakak sehari-hari, oke bisa nanti sebentar, bisa ya. Kegiatan kakak sehari-hari adalah kakak bekerja, tapi kakak bekerja dengan apa? Dengan makhluk bukan ya. Apa nih contohnya? ID
nggak mau makan, ini tiba-tiba lemes, pikirnya muntah 3 hari. Nah, adik-adik bisa WA